Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi keukuran, pemusatan, dan letak data. Nah, di sini akan membahas mengenai dua tipe soal. Yang pertama, jika kita diberikan diagram batangnya, lalu kita disuruh menentukan meannya atau rata-rata hitung, kemudian mediannya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, perhatikan pembahasannya. Nah, di sini diagram batangnya yang paling kiri ada tepi bawah itu ada 13,5. Kemudian batasnya yang interval pertama, tepi atasnya 18,5 dan seterusnya sampai di sini. Nah, kemudian data ini kita jadikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di mana kolom pertama itu kolom nilai, kemudian FI itu frekuensinya, XI itu nilai tengahnya, kemudian kolom yang terakhir ada hasil kali dari frekuensi dengan nilai tengah. Nah, cara mencari interval kelas pertama, perhatikan. Nah, di sini untuk batang yang pertama itu dari 13,5 sampai 18,5. Di sini diketahui tepi bawahnya 13,5. Berarti batas bawahnya dia kalian tambahkan 0,5. Berarti menjadi 14. Nah, kemudian tepi atasnya dia di sini diketahui 18,5. Berarti batas atasnya itu dikurangi 0,5. Jadi di sini menghasilkan 18. Nah, untuk interval kelas yang kedua, silahkan. Di sini kalian cek aja panjangnya dulu berapa, dari 14 sampai 18. Pakai manual boleh ya. 14, 15, 16, 17, 18 berarti 5. Panjang kelasnya 5. Jadi silahkan mengikuti, berarti dari 19 sampai 23. Kemudian dari 24 sampai 28 sampai yang terakhir 39 sampai 43. Jadi untuk FI ditotalkan dulu. Ini ada 25. Kemudian FI kali XI ya, di sini XI-nya, ingat cara mencari titik tengah tinggal 14 ditambah 18 bagi 2, itu hasilnya 16. Jadi tinggal ini dikalikan ya, 3 kali 16 itu hasilnya 48. Dan kolom berikutnya, baris berikutnya tinggal mengikuti yang atas ya caranya. Jadi untuk mencari mean atau rata-rata hitung, tinggal 725 ini sigma dari FI kali XI dibagi dengan sigma FI-nya. Berarti 725 dibagi dengan 25. Itu adalah 29. Nah, untuk yang kedua, median. Nah, caranya masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Kita mencari letak mediannya di mana. Nah, karena jumlah dari frekuensinya ada 25, berarti 25 ditambah 1 bagi 2. Itu terletak pada data nomor 13 atau data dengan frekuensi 13. Nah, di sini 3 tambah 5 baru 8 tambah 5 13. Pas di sini ya. Berarti dia letaknya pada interval 24 sampai 28. Nah, otomatis si L atau tepi bawah kelas median dia berada pada 24 dikurangi 0,5. Itu ada di 23,5. Berarti ini L-nya, kemudian N-nya sendiri sudah diketahui di tabel itu ada 25. Nah, kemudian FKME atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu ada 8. Jadi 3 ditambah 5 itu 8. Kemudian frekuensi mediannya sendiri ada 5 dan panjang kelasnya itu ada 5. Ya, tadi sudah kita hitung pakai manual juga boleh ya. Selanjutnya setelah ketemu semua komponen, jadi kita rangkai rumusnya ya. Jadi ME sama dengan 23,5 ditambah 25 dibagi 2 kurang 8, semua dibagi 5. Kemudian dikali 5. Nah, ini 5 sama 5 ini boleh dicoret ya. Jadi hasilnya 23,5 ditambah dengan 4,5. Itu hasilnya adalah 28. Nah, selanjutnya ada tipe soal model nomor 2. Di sini kalian diberikan diagram garis atau poligonnya, kemudian kalian disuruh menentukan mean atau rata-rata hitung dan mediannya. Nah, untuk yang pertama mean. Nah, di sini ada diagram garis atau poligon ya. Diingat untuk poligon yang dicantumkan ini yang di bawah itu bukan tepi bawah atau tepi atas, tapi titik tengah dari masing-masing kelas interval. Nah, di kelas pertama ini titik tengahnya 14. Kelas kedua titik tengahnya 19. Nah, di sini kita cantumkan
ke dalam atau kita transfer ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ya, tabel. Nah, di sini ada FI, ada XI, ada perkaliannya FI kali XI. Nah, jadi di sini untuk interval kelas pertama, FI frekuensinya ada berapa? Kita cek di sini. Frekuensinya ada di 3. Nah, kemudian XI nilai tengahnya sendiri ada di 14. Begitu seterusnya ya. Untuk yang kelas interval kedua, FI-nya di sini ada 8, kemudian XI-nya titik tengahnya ada 19. Kita kerjakan yang FI kali XI untuk interval kelas pertama dulu. Berarti 3 kali 14 itu 42. Ya, cara pengisiannya sama sampai yang terakhir ya. Nah, jadi di sini hasil penjumlahan dari perkalian FI ditambah XI ini dijumlah semua kumulatifnya itu hasilnya 1110. Nah, jadi untuk mean kita masukkan ke rumusnya, sigma dari FI kali XI dibagi dengan sigma dari si FI, ya, total dari frekuensi. Jadi 1110 dibagi dengan 40 itu hasilnya 27,75. Nah, selanjutnya untuk yang B, kita mencari yang pertama letak median, ya. Letak mediannya itu di mana? Karena di sini rumusnya memerlukan L itu tepi bawah kelas median, kemudian setengah kali N dikurangi FKME dibagi FME kali panjang interval. Kita pertama cari letak mediannya di mana. Nah, pakai rumus yang ini ya, setengah kali N, berarti setengah kali 40 itu 20. Berarti mediannya terletak di data nomor 20. Kita cek. 3 tambah 8 itu 11, baru data nomor 11, 11 tambah 5 itu 16, 16 tambah 10 itu 26. Berarti letak mediannya ada di sini, interval yang ini, yang warna pink. Jadi mediannya terletak di kelas nomor 4 dengan frekuensi 10. Nah, kemudian L atau tepi bawah kelas median itu caranya gampang. Nah, di sini dia letaknya si tepi bawah. Di tengah-tengah antara 24 dan 29. Berarti kita masukkan 24 ditambah 29 dibagi 2. Itu hasilnya 26,5. Nah, kemudian panjang intervalnya sendiri itu dari 29 dikurangi dengan 24 itu sama dengan 5. Nah, setelah ketemu semua komponen kita masukkan ke rumus. Jadi median itu sama dengan 26,5 ditambah dalam kurung 20 dikurangi 16. 20-nya dapat dari sini ya. Nih, setengah N. Dikurangi 16 dibagi dengan 10, kemudian hasilnya kali 5. Ini bisa disederhanakan dulu, 10 dengan 5 ya. Jadi hasilnya 26,5 itu ditambah dengan 2. Jadi hasil akhirnya adalah 28,5. Nah, sekian dulu materi kita untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan lanjut dengan materi ukuran penyebaran data. Sekian dulu dan selamat belajar.